Pertama, saya akan menjelaskan atau mengenalkan siapa itu Zaki Hadrajat. Nah, Profesor Dr. Haji Zaki Hadrajat ini adalah pakar psikologi Islam Indonesia. Nah, beliau ini berkarir di Departemen Agama Islam selama 30 tahun sejak tahun 1964. Nah, ia juga menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul Jakarta. Zakiah Derajat ini lahir pada tanggal 6 Oktober 1929 di kota Marapak, Pariaman, dan meninggal pada tanggal 15 Januari 2013 di kota Jakarta. Nah, beliau ini menempuh pendidikan di Universitas IAIN Syam. Beliau ini memiliki kedua orang tua, yang ayah beliau yang bernama Derajat Husain dan ibu beliau yang bernama Rafifah. Selanjutnya, pencapaian Zakiah Derajat. Nah, Zakiah Derajat ini berperan sebagai inisiator dalam integrasi pendidikan agama ke dalam kurikulum sekolah umum. Nah, pada masa pemerintahan Soekarno, ia ini membantu menyusun kebijakan yang mengatur pendidikan agama di sekolah umum melalui syarat keputusan bersama 3 menteri pada tahun 1975. Nah, selanjutnya Zakiah Derajat ini juga berkontribusi dalam pengembangan kurikulum madrasah yang lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan nasional. Ia ini menentukan pentingnya keseimbangan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Selanjutnya, Zakiah Derajat ini juga dikenal sebagai pelopor psikologi Islam di Indonesia. Ia juga mengembangkan pendekatan dakwah dan mengintegrasikan ilmu jiwa dengan ajaran agama, dan memberikan bimbingan kepada individu dalam menghadapi masalah mental dan emosional. Zakiah Derajat ini juga mempromosikan peran pendidikan Islam dan kesehatan mental, menganggap agama itu sebagai sumber terapi bagi individu yang mengalami kesulitan emosional. Pendekatannya itu membantu banyak orang mendapatkan dukungan psikologi. Nah, selanjutnya itu, sebagai salah satu perempuan yang berpengaruh di bidang pendidikan dan agama, Zakiah Derajat ini juga berjuang dalam kesejahteraan gender dalam pendidikan dan kepemimpinan. Beliau ini juga menjadi salah satu perempuan pertama yang menjabat posisi tinggi di Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pertimbangan Agama. Selanjutnya, ada nilai-nilai Zakiah Derajat dalam kehidupan Minangkabau. Nah, Zakiah Derajat ini menekankan pentingnya pendidikan, terutama pendidikan agama bagi masyarakat Minangkabau. Nah, beliau ini berjuang untuk mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam kurikulum sekolah umum yang mencerminkan keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan spiritual masyarakat dalam Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau yang dikenal dengan sistem matrilineal, Zakiah Derajat ini mengedepankan pemberdayaan perempuan. Nah, ia ini percaya bahwa perempuan itu memiliki peran penting dalam pendidikan dan pengasuhan anak, serta dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai Minangkabau yang memberikan posisi strategis pada perempuan. Selanjutnya itu, Zakiah Derajat ini juga melihat perlunya sintesis antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal Minangkabau. Ia ini berusaha mengadaptasikan ajaran Islam sehingga dapat diterima dan dipraktikkan dalam konteks budaya setempat dan mendukung kehormatan antara tradisi dan modernisasi. Selanjutnya ada beberapa karya-karya utama Zakiah Derajat ini. Yang pertama itu ada Ilmu Jiwa Agama yang dirilis pada tahun 1970. Buku ini dia membahas hubungan antara psikologi dan agama serta bagaimana keduanya dapat saling mendukung dalam memahami perilaku manusia. Selanjutnya itu ada buku Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental yang dirilis pada tahun 1970. Nah, karya buku ini menekankan pentingnya pendidikan agama dan membentuk mental karakter individu. Selanjutnya itu ada Problem Remaja di Indonesia yang dirilis pada 1974. Nah, dalam buku ini, Zakiah Derajat itu menganalisis tentang yang dihadapi oleh remaja Indonesia, menawarkan pendapatan psikologi untuk menangani masalah tersebut.
Selanjutnya ada karyanya buku tentang perawatan jiwa untuk anak-anak dirilis pada tahun 1982. Nah, buku ini nih memberikan panduan tentang cara merawat kesehatan mental anak dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada buku tentang pembinaan nilai-nilai moral di Indonesia yang dirilis pada 1971. Nah, karya ini nih menguraikan pentingnya pendidikan moral dalam pembentukan karakter bangsa. Nah, berikutnya ada buku yang diterbitkan beliau pada tahun 1975 itu yang tentang perkawinan dan pertanggungjawaban. Buku ini nih membahas aspek-aspek tentang jawaban dalam perkawinan dan perspektif Islam. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.